Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina wa maulana Muhammadin sayyidis sadah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan siang hari ini kita semuanya masih diberikan berbagai macam nikmat. Kita masih diberi nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Wabil khusus kita semuanya masih diberikan nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah petunjuk dari Allah, sehingga alhamdulillah siang hari ini Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dihitung sebagai amal yang soleh, mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada penghulu alam, baginda kita, panutan kita, pemimpin kita, penolong kita dunia dan akhirat, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang pada siang hari ini ruku dan sujud bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semuanya orang-orang yang tercatat dalam tinta emas yang berhak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini serta di atas mimbar yang mulia ini, izinkan kami berpesan, kami berwasiat wabil khusus bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian untuk senantiasa mari kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin mengerjakan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Mudah-mudahan senantiasa kita yang hadir siang hari ini dijadikan hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa kita menjaga iman dan takwa kita sampai ajal menjemput nyawa kita dan kita meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, salat Jumat kita siang hari ini salat Jumat terakhir kita di bulan Safar 1446 Hijriah. Maka salat Jumat kita pekan depan insya Allah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal,
yang mana bulan Rabiul Awal adalah merupakan bulan kelahiran manusia yang sempurna, bulan kelahiran manusia yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, kita bergembira, kita berbahagia menyambut datangnya bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, kul bifadlillah, kata Allah, hai Muhammad katakanlah, bifadlillah, dengan anugerah yang aku berikan. Profesor Dr. Al-Muhadis Abuya Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, salah satu ulama besar yang berada di kota Mekah, beliau mentafsirkan bahwasannya bifadlillah di dalam ayat tersebut bermakna Allah berikan kita ilmu. Jadi ilmu itu anugerah dari Allah. Kenapa? Saya nggak perlu berbicara terlalu keras, tetapi jamaah yang di belakang, bahkan saudara kita yang ada di rumah bisa mendengar suara saya. Kenapa? Karena ada ilmu teknologi sound system, alat pengeras suara. Orang tua kita dulu, nenek moyang kita, buyut kita kalau berangkat haji itu bisa sampai berbulan-bulan untuk sampai ke kota Mekah. Sekarang Jakarta Jeddah 9-10 jam sampai. Kenapa? Karena ada ilmu teknologi pesawat terbang. Jadi ilmu itu mempermudah hidup kita. Makanya Rasul mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Kata Nabi, barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka harus dengan ilmu. Apapun profesi kita di dunia ini, pekerjaan kita, kita harus menguasai ilmu dalam bidang kita masing-masing. Dokter dengan ilmu medisnya, dagang dengan ilmu ekonominya, dan ilmu yang lain sebagainya. Lalu Rasul mengatakan, waman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang pengen bahagia di akhirat juga harus dengan ilmu. Maka kalau kita beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Ruslan beliau mengatakan di dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'maluhu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Imam Ibnu Ruslan, barang siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmi, tanpa didasari dengan ilmu, maka pasti amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul menutup hadis itu dengan mengatakan, waman aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang pengen bahagia di kedua-duanya, mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat, juga syaratnya harus dengan ilmu. Maka itu ilmu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan ayat tersebut, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat kasih sayangku. Sedangkan rahmat yang paling besar bagi kita umat Islam adalah dengan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Fa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Maka dengan dua nikmat tersebut, anugerah berupa ilmu, rahmat berupa lahirnya Nabi Muhammad, kata Allah apa? Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Jadi yang menyuruh kita bergembira dengan kelahirannya Nabi itu ternyata bukan ulama, bukan habaib, bukan kiai, bukan ustadz. Yang nyuruh kita bergembira dengan kelahiran Nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Di dalam kitab tafsir Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau meriwayatkan bahwasanya dulu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Sayyidina Abbas melihat Abu Lahab sedang disiksa di dalam api neraka. Tetapi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib juga melihat setiap hari Senin Allah hentikan siksaan dan azab untuk Abu Lahab, dan Allah gantikan dengan rahmat. Sehingga Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, mengapa setiap hari Senin Allah hentikan siksaan dan azab untuk engkau dan Allah gantikan dengan rahmat? Kenapa di hari Senin, kenapa tidak di hari-hari yang lain? Lalu Abu Lahab mengatakan, iya, karena dulu aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku punya budak namanya Syuaibah. Syuaibah datang kepadaku memberikan kabar bahwasanya Muhammad lahir, lalu aku bergembira dan aku bebaskan Syuaibah dari budak sebagai bentuk rasa terima kasih syukur kepada Allah atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab saja Pak, yang dia kekal di neraka, dalam surat Al-Lahab diabadikan Abu Lahab itu disiksa di neraka selama-lamanya, tetapi Abu Lahab bisa mendapatkan keringanan siksaan azab dari Allah karena pernah satu kali bergembira dengan lahirnya Nabi. Lalu bagaimana dengan kita Pak?
Abu Lahab kafir, tidak beriman kepada Allah, dapat keringanan siksaan. Kita alhamdulillah muslim, beriman kepada Allah. Jangankan setiap tahun, insya Allah sampai wafat seumur hidup kita akan bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka pasti Nabi tidak akan meninggalkan kita nanti di hari kiamat. Rasul akan mencari kita dan akan memberikan syafaat kepada kita bagi umatnya yang senang dan bahagia atas lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam kitab Maulid Simtud Durarnya, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqalbi nihibbi fiha hoyamah. Kata beliau, saya ingin masuk ke dalam surga itu bukan karena kenikmatan surga, bukan karena bidadari yang cantik ada di dalam surga, bukan karena makanan yang lezat, minuman yang enak, bukan karena itu saya ingin masuk ke dalam surga, tetapi saya ingin masuk ke dalam surga karena di dalamnya ada kekasihku, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita yang senang, bergembira, cinta dengan Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat Allah pantaskan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Nabi bersama Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasul yang mengatakan, Pak, yuksharul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu, Pak, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama siapa yang ia cintai. Kalau dia di dunia cinta kepada pemain bola, cinta kepada artis, maka pasti nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut. Tapi kalau kita di dunia cinta kepada ulama, cinta kepada orang soleh, cinta kepada Nabi, maka pasti nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan Habib Ali pernah mengatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa muta'allaqan an zainil wujud. Tidaklah seseorang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, makom derajat yang tinggi di sisi Allah, melainkan itu semua bersumber dari diri Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang cinta kepada Nabi nanti di hari kiamat, semua jamaah Masjid Al-Amanah masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah izinkan mata kita yang di dunia ini sering melihat maksiat, Allah izinkan wajah kita, mata kita melihat wajah indah Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam, wallahu subhanahu wa ta'ala wa biqauli yahtadil muhtadun. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidis sada wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansur islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahyitna bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa akhshurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna al jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu
wassalatu wassalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal kulla hajatina wa niyatina wa a'malina. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yashkurukum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.